Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nih? Sudah siap untuk belajar dari rumah hari ini? Siap? Oke, Ibu pengen tahu nih seberapa siap kalian untuk mengikuti pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran online kita pada hari ini. Nah, silakan kalian isi list absen yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, silakan kalian isi ya absennya. Jika sudah, Ibu mau bertanya nih, semuanya sudah sarapan dulu? Sudah melakukan pembiasaan sholat duha? Sudah mandi? Oke, tadi Ibu juga sudah memperingatkan ya melalui flyer bahwa pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran tematik. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari subtema 2 mengenai manusia dan lingkungan. Oke, sebelumnya Ibu mau mengingatkan kalian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita, utamanya dengan menjalankan protokol 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada pembelajaran sebelumnya di minggu yang lalu kita sudah mempelajari mengenai organ gerak manusia dan hewan, dan kita juga sudah mempelajari bagaimana mengidentifikasi ide pokok sebuah teks tulis. Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali bagaimana cara mengidentifikasi ide pokok sebuah teks tetapi secara lisan, dan juga kita akan mempelajari bagaimana mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf, dan kita juga akan mempelajari apa saja sih aktivitas-aktivitas yang memanfaatkan alat gerak. Oke, sebelum dimulai pembelajarannya, supaya pembelajaran kita hari ini lancar dan dipenuhi dengan keberkahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Baik, sekarang Ibu punya 2 buah video. Silahkan kalian amati baik-baik. Aktivitas apa ya yang dilakukan oleh kedua orang yang ada dalam video ini? Ya, betul. Yang dilakukannya adalah bersepeda dan menaiki motor. Oke, Ibu sekarang tanya, apakah kalian suka bersepeda? Wah, banyak yang suka ya. Lalu, apakah kalian suka menaiki motor? Coba menurut kalian, mana yang lebih menyenangkan? Menaiki motor atau menaiki sepeda atau bersepeda? Ada yang bingung tuh. Ya, kedua-duanya juga menyenangkan. Terus ada yang lebih menyenangkan bersepeda. Lalu menurut kalian, manakah aktivitas yang dapat memelihara kesehatan alat gerak kita? Bersepeda atau menaiki motor? Ayo. Lalu, apa benar kalau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan itu dipengaruhi oleh alat gerak? Nah, untuk mengetahui jawabannya, ayo kita mulai mempelajari pelajaran kita hari ini. Oke, pertama-tama silakan kalian buka bukunya di halaman 58 dan 59. Gimana, sudah ketemu? Ya, di sana ada sebuah teks yang berjudul bersepeda. Oke, kalian bisa menghentikan dulu videonya sebelum membaca dan silakan membaca. Nah, Ibu beri waktu kalian untuk membaca selama 5 menit. Bacanya di dalam hati ya. Oke, silakan kalian bisa membaca buku atau di video. Selanjutnya Ibu akan tayangkan juga di video. Oke? Silakan, selamat membaca.
Sudah selesai? Baik, jika sudah selesai, sekarang kita mencoba untuk mengidentifikasi ide pokok. Nah, masih ingat bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi ide pokok? Iya, betul. Kita harus membacanya secara teliti dan kemudian menentukan inti dari paragraf tersebut. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita juga akan mengidentifikasi ide pokok. Tapi bedanya kita akan mengidentifikasi ide pokoknya itu secara lisan. Jadi, Ibu mau minta kalian untuk bekerja sama dan berperilaku jujur dengan cara menutup buku siswanya. Oke, silakan kalian tutup dulu buku siswanya. Sudah? Oke, jika sudah, silakan kalian lihat di deskripsi video ini di YouTube. Di sana ada link LKPD 1. Nah, sudah ketemu? Baik, nanti kalian di sana akan menemukan petunjuk-petunjuk dan juga ada audio yang harus kalian dengarkan. Nah, kemudian nanti kalian identifikasi ide pokok dari paragraf yang kalian dengarkan tersebut. Nah, sudah siap? Oke, jika sudah siap, kalian bisa menghentikan dulu videonya dan silahkan dibuka LKPD-nya dan kerjakan tugasnya. Oke, sudah siap? Ingat ya, sama saja cara untuk mengidentifikasinya dengan cara mengidentifikasi teks tulis. Namun bedanya yang ini kalian harus mendengarkan atau menyimak secara cermat dan baik. Nah, silakan dikerjakan dulu LKPD-nya dan hentikan videonya. Gimana? Masih mudah kan? Oke, nah nanti LKPD-nya kalian bisa langsung kumpulkan ke grup WhatsApp ya. Nah, selanjutnya Ibu masih punya LKPD yang kedua. Nah, LKPD yang kedua ini kita akan belajar untuk mengembangkan sebuah ide pokok menjadi paragraf. Pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari ini ya. Jadi silahkan kalian bisa langsung membuka link LKPD 2 dan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalamnya. Di sana kalian silahkan kembangkan ide pokok yang sudah Ibu tentukan. Dan silahkan kalian bisa mengerjakan LKPD 2-nya dan hentikan dulu videonya. Oke, sudah selesai. Sekarang Ibu mau bertanya. Karena kan sekarang kita belajarnya secara online ya, tiap hari duduk, melihat HP, mengerjakan tugas, kurang bergerak gitu. Gimana menurut kalian? Apakah kalian merasa pegal? Ya, merasa capek? Oke, kira-kira itu karena apa ya? Nah, karena alat gerak kita tidak digerakkan, tidak diperkuat nih. Karena kalau kita duduk lama, kita itu akan merasa pegal ya. Oleh karena itu, kita harus banyak menggerakkan alat gerak kita. Ngomong-ngomong, ada yang masih ingat alat gerak manusia itu terdiri dari apa saja? Ayo. Ya, betul, terdiri dari otot dan tulang. Baik, jika diilustrasikan nih, ini adalah model tangan sederhana. Di sini diibaratkan sebagai tulang dan ini sebagai otot-ototnya. Coba kita peragakan bagaimana tangan kita bisa bergerak. Nih, ditarik oleh otot sehingga tangan kita bisa bergerak. Nah, kira-kira ilustrasinya seperti ini. Nah, tangan kita bergerak karena digerakkan oleh otot dan dibantu oleh tulang sehingga bisa bergerak. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita memelihara alat gerak tubuh kita supaya kita tetap sehat? Karena kan kebanyakan kita melakukan aktivitas itu memanfaatkan alat gerak. Coba kalian berjalan menggunakan apa? Kaki. Kemudian kalau menulis menggunakan apa?
tangan, bergerak ya. Kita juga berenang menggunakan alat gerak, berolahraga menggunakan alat gerak. Maka dari itu kita harus memelihara kesehatan alat gerak kita. Nah, salah satunya tadi kita sudah membaca di teks bahwa bersepeda juga merupakan salah satu cara untuk kita memelihara kesehatan tubuh kita, karena bersepeda itu banyak sekali manfaatnya. Nah, bersepeda ini bermanfaat untuk mengencangkan otot-otot tubuh kita, otot di bagian kaki seperti paha dan betis, dan juga lengan, dan juga tulang belakang dan pinggul. Nah, ternyata banyak manfaatnya ya bersepeda itu. Selain itu juga bermanfaat untuk kesehatan jantung kita. Jantung kita juga akan tetap terjaga kalau kita melakukan bersepeda secara rutin, dan juga dapat menurunkan berat badan. Jadi dengan bersepeda itu lemak-lemak di dalam tubuh kita terbakar sehingga tubuh kita kembali menjadi ideal. Nah, selain itu tadi kan ibu bertanya, apakah bersepeda itu menyenangkan? Nah, ini juga salah satu manfaat bersepeda. Jadi menghilangkan stres. Dengan bersepeda kita akan kembali merasa senang. Tapi Bu, aku tidak punya sepeda. Jangan khawatir, selain bersepeda, ada cara lain yang bisa memelihara kesehatan alat tubuh kita, yaitu dengan berolahraga. Kalian bisa melakukan senam, kalian bisa melakukan berenang, kalian bisa berlari, atau yang lebih mudah, kalian bisa melakukan berjalan kaki secara rutin, yaitu selama 20 atau 25 menit atau selama 40 menit paling baik setiap hari. Karena ternyata berjalan kaki itu banyak sekali manfaatnya, terutama untuk otot-otot tubuh kita. Di antaranya memperkuat otot kaki, paha, dan tulang kita. Nah, seperti halnya dengan bersepeda, berjalan kaki juga dapat memperbaiki efektivitas jantung dan paru-paru. Juga bisa membakar lemak dalam tubuh, meningkatkan metabolisme, dan juga mengurangi stres, memperlambat penuaan, dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah, juga membantu menurunkan tekanan darah, dan mengontrol dan mencegah penyakit diabetes. Jadi beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk memelihara alat gerak kita adalah dengan berolahraga, baik itu bersepeda, berjalan kaki, ataupun berenang, ataupun hal lain, olahraga lain yang kalian sukai. Nah, namun jika kalian ingin melakukan bersepeda atau berjalan kaki, berarti kalian harus selalu menerapkan protokol 3M ya. Jangan lupa, harus selalu menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Baik, selanjutnya yang pertanyaan tadi, kita kembali ke pertanyaan yang tadi ya, yang 2. Berarti mana dong yang lebih bisa melihara kesehatan tubuh, bersepeda atau menaiki motor? Ya jelas bersepeda ya, karena menaiki motor alat gerak kita tidak banyak bergerak, kita hanya melakukan rem ataupun mengegas motor. Selebihnya dilakukan oleh mesin motor. Nah, lalu yang pertanyaan tadi, apakah kita ini bergerak dipengaruhi oleh alat gerak? Tentu, karena kalau kita tidak berfungsi, kemungkinan kita tidak akan banyak bergerak. Karena ada otot dan tulang, kita bisa bergerak nih, bisa mengepalkan tangan, kalian bisa berjalan, bisa bergerak ke sana kemari, karena emang dipengaruhi oleh alat gerak tubuh kita, seperti yang diilustrasikan tadi ya, ini seperti ini. Kalau tidak ditarik benangnya kan tidak bisa bergerak ya, berarti kalau tidak ada otot dan tidak ada bantuan tulang, kita tidak bisa bergerak nih. Tidak terasa pembelajaran kita hari ini sudah hampir selesai. Nah, sebelumnya Ibu mau minta kalian untuk membuat rangkuman ataupun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nanti simpulan atau rangkumannya kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, sebelum benar-benar selesai, Ibu memiliki tugas tindak lanjut buat kalian. Kalian bisa mengerjakannya setelah selesai ini ataupun nanti, karena Ibu berikan waktu sampai pukul 23.59 malam ini ya.
Jadi masih ada banyak waktu untuk mengerjakannya. Silakan kalian bisa mengaksesnya pada link Google Form atau link yang berjudul tes. Di sana ada di link deskripsi ya. Silakan kalian bisa mengerjakan itu nanti. Nah, kemudian untuk pembelajaran kita besok, kita akan mempelajari jenis-jenis tulang dan juga manfaat dari tulang-tulang tersebut. Nah, oleh karenanya silakan kalian bisa mencari materinya terlebih dahulu atau membacanya terlebih dahulu. Kalian harus selalu semangat ya belajar, karena tadi Ibu sudah memberikan flyer kan, di sana ada kata-kata mutiara bahwa belajar saat kecil itu seperti mengukir di atas batu. Mengapa demikian? Karena kalau kalian belajar saat kecil itu kalian masih belum memikirkan hal lain. Jadi kalian akan fokus dan insya Allah apa yang kalian pelajari saat kecil itu akan lebih menyerap, akan lebih menerap daripada nanti saat belajar nanti akan banyak lupanya. Oleh karena itu kalian harus selalu semangat, selalu optimis. Yang paling penting adalah kalian harus menjaga kesehatan, karena kan kalau kita tidak sehat belajarnya nanti kurang bersemangat ya. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya di masa depan nanti. Amin. Akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah sudah selesai. Ibu memohon maaf masih banyak kekurangan. Meskipun demikian tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tesnya ya, dan mengumpulkan tugas-tugas yang sudah dikerjakan tadi. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.